Wush, wush, wush. Beraksi dengan electric unicycle di jalanan memang asik banget. Electric unicycle atau biasa disebut EUC ini merupakan kendaraan listrik dengan roda tanpa kendali pada tangan. Memberikan solusi yang ekonomis dan efisien untuk transportasi dalam kota saat ini. Hebatnya lagi, pengoperasian electric unicycle ini terhubung dengan aplikasi yang dapat diakses menggunakan smartphone. Mulai dari pengaturan lampu untuk pengamanan saat di jalan, hingga mengecek kondisi baterai dan jarak yang telah kita tempuh. Sebelumnya, jangan lupa gunakan perlengkapan keselamatan dong. Mau menempuh jarak dekat ataupun jauh, pastikan mulai dari kepala hingga ujung kaki sudah terlindungi. Kalau sudah siap, tinggal berdiri deh di atas pedal khusus, lalu roda akan melaju ke arah yang kita tuju. Jangan khawatir jatuh ya. Alat ini dilengkapi teknologi canggih untuk keseimbangan. Yap, teknologi gyroscope dan stabilisator lah yang membuat electric unicycle ini mudah dikendarai. Dengan menyandarkan tubuh ke depan, bisa mempercepat laju kendaraan. Untuk memperlambat, sandarkan tubuh sedikit ke belakang, serta ke samping untuk mengarahkan unicycle seperti bermanuver. Nah, gimana? Mudah kan? Direkomendasikan untuk usia di atas 12 tahun ya. Sebagai salah satu produk transportasi ramah lingkungan yang unik, EUC dapat digunakan di mana saja. Tenaga baterainya sekitar 400 hingga 500 watt. Rata-rata EUC dapat menempuh jarak 40 km dengan kecepatan sekitar 17 km per jam. Keunggulan lainnya dari electric unicycle ini adalah ukurannya yang kecil, memiliki bobot di bawah 10 kg. Jadi lebih mudah dibawa kemana-mana. Mumpung lagi libur sekolah, kita cari kegiatan yang seru yuk. Biar badan kita tetap bugar dan siap menyambut tahun ajaran baru nanti. Ayo, kita kemon! Seru-seruan main bumerang untuk mengisi liburan, asik juga nih. Bukan cuma sekedar lempar dan tangkap saja, ada tekniknya supaya setelah dilempar, bumerang akan berputar di udara dan kembali ke tangkapan kita. Bukan dengan sulap atau sihir ya, tapi menggunakan prinsip aerodinamika. Seorang ahli fisika Belanda bernama Felix Hess pernah meneliti kenapa bumerang bisa kembali ke pelemparnya. Pertama, karena bentuk lengannya yang mirip sayap pesawat terbang. Sisi bawahnya datar dan sisi atasnya melengkung. Bentuk yang disebut aerodinamis inilah yang membuat bumerang bisa menembus udara dengan mudah. Yang kedua adalah cara melemparnya. Bumerang dipegang dan dilempar secara vertikal, di mana sisi lengkungnya menghadap ke pelempar. Dengan teknik lemparan yang benar, bumerang bisa berputar hingga 10 putaran per detik dan bergerak maju dengan kecepatan mencapai 95 km per jam. Di negara asalnya Australia, ada banyak jenis bumerang. Salah satunya bumerang tipe Hummingbird ini. Jenis bumerang ini yang bisa terbang rendah dengan jarak hanya 30 meter. Umumnya sih bahan dasar bumerang ini dari kayu pinus. Papan kayu pinus tebal 1 cm ini harus diberi pola dulu, sesuai bentuk bumerang yang akan dibuat. Selanjutnya tinggal dipotong mengikuti pola. Nah, ini nih bagian paling pentingnya. Bumerang harus dibentuk sesempurna mungkin, biar pergerakannya nanti bisa seimbang pas dimainkan. Di tahap ini kekuatan dan kemampuan terbang bumerang ditentukan. Kalau bentuk dan ukuran kedua sisinya benar, bumerang ini bisa kembali lagi ke pelemparnya dengan tepat. Untuk menjamin kualitasnya, bumerang juga mesti dicek lagi satu persatu. Bumerang yang bagus bisa terlihat dari bentuknya. Kalau bagian sisinya terlalu tebal dan bagian belakangnya nggak bunyi, bisa dipastikan bumerangnya akan mudah jatuh atau nggak balik lagi pas dilempar. Bisa diperbaiki kok. Caranya, bagian belakang ini harus ditekuk lagi sampai mendapatkan bentuk dan ketebalan yang sempurna. Ini yang bikin bumerang beda dari senjata lempar lainnya. Karena dibuatnya dengan perhitungan yang tepat, nggak asal-asalan. Hebatnya lagi, cara ini sudah dipraktekkan suku aborigin di Australia sejak puluhan ribu tahun yang lalu, sebelum rumus-rumus fisika ditemukan.
Dulu bumerang biasanya polos, gak ada tuh motif-motif gitu. Kalau sekarang kan biar kelihatan cakep, dikasih tempelan stiker dan dicat warna-warni biar lebih kekinian. Melempar bumerang harus sekuat mungkin supaya bumerang bisa terbang tinggi dan kembali ke tangkapan kita. Kalau kurang tenaga, bumerang tidak akan terbang kembali ke arah pelempar. Lokasi main bumerang juga harus diperhatikan nih. Pilih lapangan luas, sepi, dan tidak terlalu banyak pohon atau semak-semak supaya bumerang gak nyangkut. Kondisi angin juga berpengaruh loh. Lebih baik jangan main bumerang saat angin kencang. Wah, bisa-bisa bumerang malah terbang keluar jalur. Nyil, lihat nih Nyil, bumerang Embul udah jadi nih. Bentuknya keren kan? Ya, kalau bentuknya kayak gitu sih, mana bisa terbang, Bul? Siapa bilang? Coba ayo kita adu, siapa yang lemparannya paling bagus Nyil? Pasti punya Embul. Oke deh, coba punya Unyil dulu ya. Gimana Embul? Tangkapan Unyil, bagus kan? Nah, segitu doang. Nih, lihat nih aksi bumerang punya Embul. Wah! Wah, Bul, bumerangnya lari kemana tuh? Wah, nggak tahu Nyil. Udah yuk kita ikutin aja. Waduh, ya ampun. Mimpi apaan ya sampai beneran jatuh gini? Bul sih, tuh lihat, mau gak sampai jatuh tuh. Aduh. Kalau mau beraksi dengan mainan tradisional tapi dengan teknik modern, Sobat Unyil bisa pilih yoyo nih. Yoyo merupakan salah satu permainan yang sudah eksis dari zaman dulu. Bisa dibilang sih permainan yoyo nggak lekang oleh waktu, bahkan terus berkembang sampai sekarang. Bahan pembuatan yoyo dan teknik permainannya banyak berkembang dan makin keren. Kenalin nih teman-teman Unyil dari komunitas Indio Bandung. Komunitas ini sudah ada dari tahun 2008. Anggotanya dari berbagai kalangan usia. Mulai dari anak 5 SD sampai orang dewasa. Tuh lihat, keren kan? Oh iya, teman-teman tahu nggak? Yoyo ini salah satu permainan tertua di dunia loh. Berdasarkan catatan sejarah, yoyo pertama kali dimainkan di Tiongkok. Saat itu, yoyo terbuat dari kayu, besi, dan tanah liat. Yoyo pun mulai tersebar ke daratan Eropa. Sebuah lukisan vas di Yunani menggambarkan seorang pria Yunani kuno memainkan yoyo. Tahun 1928, pengusaha bernama Donald F. Duncan asal San Francisco, Amerika Serikat, mulai memproduksi yoyo secara massal. Sekitar tahun 1946, yoyo mulai berjaya. Bahkan pabrik milik Duncan bisa memproduksi sebanyak 3.600 yoyo per jam. Saat ini ada banyak varian yoyo yang bisa kita pilih. Bahannya juga macam-macam. Ada yang plastik, aluminium, besi, sampai titanium. Harganya juga bervariasi, mulai dari 90.000 sampai belasan juta rupiah. Kalau mau yang produk lokal punya sih, sudah ada kok beberapa yoyo yang diproduksi di Indonesia. Meskipun namanya mainan, bikin yoyo nggak sembarangan loh. Harus didesain dengan benar, soalnya perangkat yoyo ini harus benar-benar seimbang. Kalau nggak seimbang, bisa miring-miring nanti mainnya. Hasil desain yoyo dimasukkan ke dalam program mesin bubut ini. Mesinnya presisi banget nih, bisa sampai ke ukuran 1 mikron atau 0,001 mm. Pembuatan satu buah yoyo cuma butuh waktu 5-10 menit. Cepet banget kan? Satu kali produksi bisa membuat sampai 150 buah yoyo. Setelah melalui proses pewarnaan, yoyonya kita pasang pelapis karet, mur, dan bearing atau poros agar yoyo bisa berputar. Jangan lupa dipasang talinya ya. Sekarang waktunya kita belajar teknik dasar dulu ya. Intinya sih kita melontarkan yoyo sampai yoyo berputar pada porosnya dan kembali ke kita lagi. Yoyo punya ratusan trik yang bisa dipelajari, mulai dari yang sederhana sampai yang rumit. Oh iya, jangan cuma dimainkan saja ya. Yoyo juga harus dirawat secara berkala.
terutama bagian dalamnya yang harus selalu dibersihkan biar putaran yoyonya tetap mulus. Gol! Buat penggemar sepak bola, pasti nggak bakal ngelewatin pertandingan Piala Eropa 2020 nih. Apalagi kalau yang lagi tanding negara jagoannya. Judulnya sih memang Piala Eropa 2020, tapi dilaksanakan di tahun 2021 karena pandemi COVID-19. Kalau soal prestasi di dunia internasional, sepak bola Indonesia bisa dibilang belum bisa bersaing dengan negara lain. Tapi kalau soal bola yang dipakai untuk pertandingan skala internasional, Indonesia boleh bangga nih. Pabrik bola di Majalengka ini satu-satunya pabrik yang dapat lisensi langsung dari FIFA. Karena sudah diakui Federasi Sepak Bola Internasional, kualitasnya nggak usah diragukan lagi deh. Bahan lapisan luarnya dari kulit asli, lebih lentur, kuat, dan tahan lama. Jadi nggak cepat rusak deh kalau ditendang-tendang. Penggunaan bahan kulit ini nih yang bikin bola sepak dijuluki si kulit bundar. Bahan kulit disatukan dengan bahan polyester yang sudah dicelup cairan lateks. Gak cuma satu lapis, tapi sebanyak 4-5 lapis. Biar bolanya jadi tebal, empuk, dan gak keras. Kalau sudah setengah kering kayak gini, baru deh ditempel biar makin kuat. Nah, kalau yang ini lagi pada motongin bahan yang sudah diberi pola. Ada segi 5 dan segi 6. Normalnya dalam satu bola terdiri dari 12 pola segi 5 dan 20 bola segi 6. Jumlah itu yang bisa bikin bentuk bolanya jadi bulat sempurna. Kalau nggak percaya, coba deh Sobat Unyil hitung sendiri. Selain bahan berkualitas, ukuran bola juga harus ideal. Standar bola untuk pertandingan internasional tuh diameternya paling nggak 22 cm. Kalau untuk bobotnya nggak boleh lebih dari 450 gram, biar ringan dan enak dimainkan. Untuk isian di bagian dalam mesti pakai bahan karet kayak gini, biar nanti pas dipompa bentuknya jadi bulat. Sekarang tinggal isi udara selama 3 menitan, biar membal dan mantulnya bola bisa pas. Belum selesai nih, masih harus didiamkan dulu 3 hari buat memastikan nggak ada bola yang bocor. Buat memastikan kualitasnya, bola-bola ini harus diuji coba juga. Pertama, ada uji pantulan. Bola harus bisa memantul dengan ketinggian lebih dari setengah ketinggian awal pas dijatuhkan. Kedua, ada uji tendangan. Mesin akan menendang bola dengan kekuatan maksimal. Tendangan mesin ini bisa 10 kali lipat lebih kuat dari tendangannya Cristiano Ronaldo loh. Kalau bolanya bisa memantul sebanyak 3.000 kali setelah ditendang, berarti bolanya lolos uji. Itu artinya tekanan udara di dalam bola sudah ideal. Pabrik bola di Majalengka ini juga nggak pernah sepi orderan loh, terutama untuk permintaan bola-bola souvenir dengan beragam model yang unik-unik. Iya, bola mulai dimainkan lagi. Iya, terus dimainkan. Aduh, tapi kok nggak ditendang-tendang sih? Jangan salah. Ini adalah seni akrobatik memainkan bola. Namanya freestyle soccer atau sepak bola seni gaya bebas. Mengolah bola dengan kaki nggak semudah yang dilihat nih. Ada beragam teknik yang wajib dikuasai para freestyler bola. Dari teknik juggling dikembangkan jadi 5 teknik dasar. Pertama, ada teknik air move, yaitu mengontrol bola dengan kaki agar tidak menyentuh tanah dan tetap stabil di udara. Lalu ada teknik upper yang memberdayakan tubuh bagian atas dari pundak hingga kepala. Trik ini bisa menghentikan, menyeimbangkan, bahkan memutar bola menggunakan kepala atau pundak. Nah, kalau yang ini namanya teknik sit down. Sesuai namanya, atraksi ini dilakukan dengan posisi duduk. Trik yang dihasilkan salah satunya adalah soul stall untuk menahan dan menyeimbangkan bola dengan telapak kaki. Ada lagi nih, teknik block move. Menahan bola dengan cara dijepit di antara kaki, lutut,
atau sela-sela paha dan tumit. Lalu mengangkat dan menghentikan bola dengan kaki samping. Terakhir adalah teknik ground move. Mirip seperti menggocek bola, teknik ini digunakan untuk menyeret bola secara cepat dengan kaki. Banyak manfaat yang bisa didapat dari olahraga satu ini. Seperti meningkatkan kecerdasan, karena otak akan terlatih untuk fokus dan merespon arah gerakan bola. Terus, fokus kita juga terlatih untuk terbiasa konsentrasi pada tujuan. Hebatnya lagi, melakukan gerakan freestyle soccer selama 30 menit mampu membakar 400 hingga 600 kalori loh. Wah, lumayan banget kan? Ah, sini bolanya. Jagoan juga embul. Hia, 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 hia. Nah, Nyil, coba lihat alat rakitan terbaru Profesor sini. Loh, ini kan cuma senter, Prof. Hebatnya di mana? Ini senter bukan sembarang senter, Nyil. Coba. Ya, tuh kan sama aja. Cuma memancarkan cahaya aja, Prof. Loh, kok bolanya berubah jadi kecil ini? Wah, keren. Bolanya bisa berubah jadi kecil, Prof. Coba lagi ah. Aduh, tolong. Wah, berubah jadi besar. Nah, gimana Nyil? Keren kan senter ajaib buatan Profesor? Iya, keren, Prof. Nyil, tolongin embul ini. Supaya bisa beraksi saat liburan, kita memang butuh minum. Tapi bener nggak sih soda itu nggak sehat? Minuman soda identik dengan kandungan gula yang tinggi. Gula berlebihan itulah yang nggak bikin sehat. Berbeda dengan minuman soda yang banyak di pasaran, soda yang satu ini lebih sehat, rendah kalori, dapat melancarkan pencernaan, dan mendetoks tubuh dengan baik. Istimewanya, minuman soda ini terbuat dari fermentasi kaktus. Untuk membuat sparkling tradisional soda probiotik, kita mulai dari fermentasi kaktus terlebih dahulu. Campur air matang dan gula cair dengan tibikos atau jamur kaktus. Semua perlengkapan yang digunakan tidak boleh mengandung besi karena akan merusak kandungan tibikosnya. Tutup dengan kain dan simpan dalam ruang kedap cahaya selama 1 hari 1 malam. Jika sudah terfermentasi, pisahkan air dengan tibikos. Air fermentasi bisa langsung digunakan, sedangkan tibikos kaktus masih bisa digunakan berulang kali untuk proses fermentasi. Biar makin segar lagi, air fermentasi atau sparkling probiotiknya kita tambah dengan aneka rasa buah dan rempah alami. Semua bahan perasa yang digunakan tidak melalui proses pemasakan, sehingga kandungan gizinya tidak rusak. Setelah bersih, cukup potong-potong dan langsung masukkan ke dalam air sparkling probiotiknya. Diamkan kembali hingga semua tercampur sempurna. Nah, proses fermentasi ini tidak boleh lebih dari 24 jam supaya tidak menghasilkan alkohol. Sip deh, sparkling probiotiknya siap dikemas ke dalam botol nih. Meski sehat, tetap konsumsi sesuai takaran ya. Dalam 1 hari baiknya dikonsumsi sebanyak 1 botol sparkling probiotik saja. Jepang juga punya minuman bersoda unik bernama Ramune ini nih. Ramune merupakan minuman rasa lemon berkarbonasi yang sudah dikenal di Jepang sejak zaman Meiji. Uniknya, Ramune ini dikemas dalam botol kaca yang disumbat pakai kelereng. Penyumbatnya ini nggak bisa dibuka cuma pakai 1 jari saja. Ada tekniknya supaya kelereng bisa lepas. Cara membuka botolnya, cukup tekan bagian atasnya pakai alat penekan ini. Tekan agak kuat sampai kelerengnya jatuh ke leher botol dan keluar sedikit soda kayak gini. Kalau mau menyumbat botolnya lagi, bisa kok. Tinggal balikin aja botolnya, kayak gini nih. Nah, gampang kan? Cara ini bisa dilakukan selama kandungan soda masih ada ya. Soalnya kalau botol sudah terbuka lama, kelereng nggak akan bisa menyumbat karena tekanan soda sudah habis. Bahan pembuatan minuman ini adalah air sama sirup yang dicampur dan direbus sampai mendidih. Ramune yang sudah siap bisa dialirkan buat diisi botol sambil dicampur sama gas CO2 atau karbon dioksida. Kalau gas dan airnya sudah tercampur jadi satu, namanya karbonasi. Proses karbonasi itulah yang akhirnya menciptakan gelembung-gelembung udara di minuman.
Pertama kali minuman bersoda masuk ke Jepang sekitar tahun 1853. Kala itu perwakilan dari Jepang dijamu minuman bersoda oleh Komodor Amerika. Akhirnya pada tahun 1865, minuman bersoda rasa lemon mulai dijual di Jepang. Dan sekarang jadi simbol modern musim panas di Jepang. Yuk kita kemon! Berkegiatan aktif saat libur sekolah memang penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Tapi tetap diingat ya, pilih kegiatan yang sesuai dengan protokol kesehatan di masa pandemi. Jangan pilih kegiatan yang melibatkan banyak orang. Dan yang paling penting, selalu gunakan masker dan rajin cuci tangan. Insya Allah badan kita bugar dan gak gampang kena penyakit. Sampai jumpa di episode Si Unyil berikutnya ya. Dadah!